Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasin N. Hasan SPD sebagai guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 pada LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 322372005 telah melaksanakan video pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada kelas 10-3 dengan mata pelajaran bahasa Arab, tema At-Tahiyyat wa Ta'aruf, subtema Maharah Al-Kitabah dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Innana kulluna bi khairin. Taib, qabla duhul ila darsinal yaum, hayya naqra ad-du'a surah Al-Fatihah. Taib, untuk mengafdolkannya kita sama memulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini pelajaran bahasa Arab. Sudah semangat? Semangat belajar bahasa Arab? Semangat. Untuk lebih semangat lagi, coba semuanya berdiri. Ayo, berdiri. Ayo, silakan semuanya. Nah, oke, kita main ice breathing dulu ya, ice breathing. Kalian kalau saya bilang Sobahan, tahu sobahan artinya apa? Sobahan artinya pagi. Kalau siang naharon. Kalau malam lailan. Nah, cara mainnya kalau saya bilang sobahan, tepuk tangan satu kali. Oke? Sobahan. 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 Oke. Sekarang kalau saya bilang naharon, tepuk 2 kali. Oke, kita coba. Naharon. 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 Oke, kalau saya bilang lailan, ya, kenapa? Karena malam. Orang? Keren. Oke, sekarang kita mulai. Wahid isnani salasa. Sobahan. 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 Naharon. Naharon. Lailan. Sobahan. Lailan. Sobahan. Naharon. Lailan. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Nah, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Saya punya pertanyaan. Boleh satu orang menjawab, boleh 2 orang, boleh sama-sama menjawab. Madza taktubu fil kurrosah? Anti, tafadhali. Aktubu ad-darsu. Masyaallah, Santi, tepuk tangan dulu. Oke, jadi kalau saya tanya madza taktubu, jawabannya aktubu ad-darsa. Nah, pertanyaan yang kedua, ma maudu'ul insya allati katabta? Aktubu fil kitabah. Oke, saya akan menulisnya di buku. Yang lain lagi jawabannya apa? Bagaimana cara menulis insya?
Sebelum kita menulis sebuah karangan, kita menentukan apa dulu? Menentukan judul. Kemudian yang kedua, menentukan isinya apa. Kemudian yang ketiga, menentukan kesimpulan boleh. Apalagi? Ya, namanya orang menulis, apalagi bahasa Arab, berarti dia harus punya mufrodat. Harus ada kosakata yang dia kuasai. Kalau misalnya tidak tahu terjemahannya, cari di mana? Cari di kamus, di buku. Alternatif yang paling sering kalian gunakan apa? Cari di Google. Oke, silakan kalian konfirmasi kehadiran di link yang sudah saya share tadi. Sudah dikonfirmasi kehadirannya? Oke, boleh kasih keluar handphonenya sekarang ya. Silakan. Sebelum masuk ke inti pelajaran hari ini, saya udah di sini punya at-tahiyat wat ta'aruf. Tahiyat wat ta'aruf. Maharatul kitabah. Nah, sekarang maharatul kitabah. Sebelumnya kalian belajar maharatul apa? Sudah belajar tentang istima. Ada yang mau menjawab tapi ragu-ragu. Ragu-ragu kan? Ya. Jadi pekan kemarin itu kita sudah belajar tentang istima. Keterampilan mendengarkan. Apa saja yang sudah kalian pelajari kemarin? Salam dan perkenalan. Salah satu contoh salam apa? Assalamualaikum. Ya benar. Selain assalamualaikum apa lagi? Ahlan wasahlan. Apa lagi kira-kira? Yang bagian belakang sana. Udah salam. Apa lagi? Ahlan wasahlan. Apa lagi? Kaifa haluk. Benar sekali. Apa lagi? Kaifa haluk. Ahlan wasahlan. Apa lagi yang dari sini belum bersuara? Sabahul khair. Sabahul khair. Ahlan wasahlan. Kaifa haluk. Itu yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang maharatul kitabah, keterampilan menulis. Kira-kira apa tujuan dari keterampilan menulis? Melatih tulisan bahasa Arab. Bagus. Tujuan dari kita belajar menulis bahasa Arab, yang pertama melatih supaya lebih bagus tulisan bahasa Arabnya. Ayo yang lain. Melatih membaca bahasa Arab. Ayo yang lain, dari kelompok lain. Nah, yang sebelah sini. 6. Menambah kosakata bahasa Arab. Benar, kalau kita mau menulis tapi kita tidak punya kosakata, berarti otomatis kita akan belajar. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat tampilan di slide saya. Apa kira-kira kita belajar menulis bahasa Arab? Dapat menyusun dan menuliskan kata menjadi kalimat yang runtut dan sempurna. Sebentar, saya akan bagikan kepada kalian sebuah kalimat yang kosakatanya diacak. Tujuannya supaya kalian dapat menyusun si kosakata yang teracak tersebut. Oke, kemudian yang kedua, ya, mampu menciptakan sebuah karya tulis sederhana tentang materi salam dan perkenalan. Nah, ini yang akan kita buat sebentar di kelompok. Oke, ini akan kita buat. Sementara yang ini akan saya jadikan sebagai tugas individu. Tugas individu nanti selesai pembelajaran saya share link grup WhatsApp, kemudian kalian buka, nanti kalian diarahkan ke Google Formulir kayak absen tadi. Nanti kalian kerjakan yang ini secara individu. Tapi yang sekarang kita buat yang ini, mampu menciptakan sebuah karya tulis sederhana tentang materi salam dan perkenalan. Kerjanya per kelompok. Dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Project Based Learning. Jadi sebentar ada sebuah produk, ada sebuah project yang akan kalian lakukan dan menghasilkan produk yang harus kalian presentasikan di depan. Setelah ditulis, setelah dibuat tulisannya, karyanya nanti dipresentasikan di depan. Secara berkelompok, dinilai. Ingat ya, dinilai, harus dinotate gitu. Dicatat, dinilai. Karena hasil akhir dari pembelajaran bahasa Arab ini selain nilai, supaya kalian dapat memahami bahasa Arab dengan baik serta bisa mengkomunikasikan bahasa Arab itu. Oke? Nah, kita lihat slide selanjutnya ada apa.
Ini capaian pembelajaran. Ayo dibaca sama-sama. Wa itisnani salasa. Untuk penguatan karakter. Kita garis bawahi penguatan karakter. Penguatan karakter itu nanti bisa ditemukan pada P5. Pernah dengar istilah P5? Profil pelajar Pancasila. Atau P2RA, profil pelajar rahmatan lil alamin. Pada kurikulum Merdeka ada dua ini yang menjadi tujuan, yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin. Adapun dimensi-dimensinya itu adalah yang pertama muwatonah, cinta tanah air, kemudian berkebinakaan global, kemudian moderasi. Tahu moderasi beragama toh? Ya, moderasi saling menghargai. Kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, dan ada dimensi kreatif. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Ada kan dalam bahasa Arab itu ada huruf yang bisa disambung, ada yang tidak bisa disambung kan? Ya, kayak huruf hamzah. Huruf hamzah itu bisa disambung dengan huruf setelahnya atau tidak? Tidak. Tapi bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Kalau huruf waw bisa disambung dengan huruf sebelum atau sesudah? Nah, itu salah satu tujuan yang dipelajari dalam keterampilan bernulis. Salah satunya itu harus bisa memisahkan antara satu huruf yang bisa disambung dan huruf yang tidak bisa disambung. Gitu ya. Nah, oke, sudah. Sekarang saya mau bagikan lembar kerja peserta didik. Ini yang akan kalian kerjakan. Ketua kelas tolong dibagi ya, dibantu bagikan. Satu orang satu. Oke, bagi ini aja. Kamu tolong dibagikan yang lain. Sebelum kalian mengerjakan itu tugas, kalian lihat di sini ada contoh daripada sebuah teks. Namanya teks deskriptif. Silakan kalian lihat dulu. Kalian amati dulu si teksnya ini bentuknya kayak gimana. Ada di buku juga. Buku nggak? Di buku bahasa Arabnya coba dibuka halaman 13. Ada contoh teks deskriptif. Ada. Nah, daripada kalian isi bandingan, kalian coba dan berempat bergabung ke mereka sama-sama. Kelompok ya, kerja kelompok. Tes deskriptif itu bagaimana tes ini diawali dengan penjelasan secara umum. Deskriptif itu artinya dideskripsikan dari hal-hal yang umum kemudian ke hal-hal yang khusus, dari umum ke khusus. Itu namanya tes deskriptif. Tulisan sederhana, membuat tulisan sederhana, mengarang tulisan sederhana. Jangan lupa ditulis di sini LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang berisi yang pertama ada nama lengkap. Nama lengkap dulu, ada nama lengkap, kemudian ada kelas. Jangan lupa kelas. Mau pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Kemudian di bawah ada kelompok berapa? Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ditulis kelompok, misalnya kelompok 4 terus anggotanya siapa saja ditulis. Kemudian tugas kalian adalah membuat 5 kosakata ini menjadi sebuah kalimat atau menjadi sebuah karangan. Temanya tentang tahiyat wa ta'aruf, tentang salam dan perkenalan. Tapi di dalamnya harus memuat 5 kosakata ini. 5 kosakata ini harus ada. Yang pertama, syahsiyatun, yang kedua, bitaqatun, yang ketiga tasjil, unwan, dan madrasah. Oke. Nah, kalian membuat tulisan butuh waktu berapa lama? Kita sepakati saja waktunya. Penyelesaiannya 15 menit. Karena kita memperhatikan juga waktu yang ada. 15 menit, kita sepakati 15 menit? Oke. Sekarang 10.00. Berarti 15 kemudian 10.15. 10.15 karangannya sudah selesai.
ditulis di karton. Anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah membuat sebuah produk, yaitu berupa karangan dalam bahasa Arab. Nah, setelah ini silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil tulisan yang sudah dibuat tadi. Masing-masing kelompok. Kemudian kelompok yang lain memberikan penilaian. Ada di lembar sini. Lembar kerja yang bagian ini, tolong dilihat ya. Di sini ada nama kelompok. Misalnya yang presentasi kelompok 1, tulis kelompok 1. Waktu presentasi, berapa menit mereka presentasi. Jadi silakan dihitung. Berapa menit mereka presentasi, materinya salam dan perkenalan. Materinya sama ya. Anggota kelompoknya tidak usah diisi karena sudah ada di LKPD. Oke, presentasi tugas produk kita mulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju di depan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3 yang sana. Kelompok 3. Afwan, kelompok 3 ya, kelompok 3. Silakan. Iya, kalian menilai. Silakan dinilai, masing-masing menilai. Berapa saja? Ayo, kasih bagus ya. Yang mau mempresentasikan coba di depan. Satu deret begini, satu deret. Satu soft ya. Oke, kita hitung sama-sama ya. Wahid, isnani, salasa. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil kegiatan. Adhaba ilal madrasati fi sab'ati suhur. Azhabu ilal madrasati fi Isaati sabahan. Ya, saya tepuk tangan dulu dong. Azhabu ilal madrasati fi saati sabiati sabahan. Itu yang mereka dapatkan. Oke, silakan. Terima kasih, Den. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang tugas kelompok kami yang tentang perkenalan. Baik.
syafiyat wadudat. Yang artinya Gak usah diartikan. tidak usah. Lanjut. Lanjut yang kedua. Ladaya difukut amal. Terus yang ketiga rokmun ta'riful tolik 00847424452. Next. Ana unwani fi syari'un andalas. Al madrasata kutban madrasati majani. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yaitu materi At-tahiyatu wassalam yang artinya perkenalan. Syakhsiyati faslun taki. Bitalun talibun khalasatu fi fil manzil. Tasbirun fi maktabatun madrasatun. Unwana madrasatina fi madinatun wahidatun waliyatun madrasatun aliyah. Asma madrasatuna huwa madrasatu aliyah madinatu wahidah. Ahsantum. Jadi itu hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Terakhir, kelompok 4 silakan maju di depan. Wahid, Isdani, Salasa, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan dalam materi At-tahiyatu wassalam yang akan dipresentasikan oleh Nihail Mukmin. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang sudah kami kerjakan pada kelas ini. Jadi lima kosakata yang telah diberikan telah digabungkan oleh kami menjadi satu paragraf. Nahnu tolibun jadidun minal madrasah mukhtalifatun wa unwani mukhtalifatun wa likulli minasyasyiyun mukhtalifatun yuridu at-tasjilu bitahdimu bitofati at-tolibu, yang artinya kami adalah siswa baru dari sekolah yang berbeda-beda dan alamat yang berbeda-beda, dan setiap dari kami memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kami mendaftar ke sekolah menggunakan kartu siswa. Sekian dari kami. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, sekarang kita pindah ke reflection, tabassur ya, refleksi. Nah, saya punya pertanyaan di sini. Yang pertama, bagian manakah yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Bagian yang mana yang menurut kalian paling sulit dari pelajaran kitabah hari ini? Menyusun kalimat, oke. Menyusun kalimat. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Jika sebentar setelah dievaluasi, setelah saya buat nilai, kira-kira nilai kalian itu belum bagus, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaikinya? Lebih giat lagi dalam belajar. Yang lain? Lebih serius, benar sekali. Yang lain? Lebih giat, lebih serius. Apalagi? Mau menambah kosakata bahasa Arab tidak? Ya, itu ya. Nah, ini masing-masing kelompok. Silakan masing-masing kelompok. Kelompok apa mau duluan? Kelompok 4. Oke. Nah, silakan berdiri ya. Berdiri ya, Nak. Berdiri. Kesimpulan dari pelajaran hari ini. Silakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami dari kelompok 4 akan memberikan kesimpulan dalam pelajaran hari ini. Kesimpulan kami baik, dan pelajaran ini juga bisa melatih kami kita berada di ilmu nahwu dan sorof. Dan pelajaran ini juga bisa melatih kita untuk memberikan kekompakan, keberanian dalam mengerjakan tugas kelompok. Oke, syukron, Masya Allah. Luar biasa ya kesimpulan dari kelompok 4. Nah, sekarang kita dengarkan kesimpulan dari kelompok 3. Kelompok 2, silakan. Ayo, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan kesimpulan yang dapat kami ambil dalam kegiatan pembelajaran ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah untuk melatih kekompakan dalam kerjasama kelompok dan dapat melatih pemasaran dalam penyusunan kata dalam bahasa Arab. Sekian. Masya Allah, luar biasa ya. Kekompakan, kemudian melatih untuk menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Oke, syukran untuk kelompok 2. Terakhir, kelompok 3, tafadhal. Pemberian kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan kesimpulan pelajaran tertib. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah bahwa dari materi at-tahiyatu wassalam dapat membuat kita semakin paham tentang pelajaran bahasa Arab ini. Dan di sini juga kita bisa melihat kekompakan secara kelompok dan di sini kita juga bisa melihat kekompakan sesama kelompok dan kita bisa menguasai materi atau kalimat bahasa Arab. Sekian, terima kasih. Ya, luar biasa. Oke, jadi dari beberapa kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, oleh anak-anakku sekalian, ada 3 poin penting yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, PJBL, pembelajaran dengan proyek, itu melatih kekompakan dan kerja sama. Kemudian yang kedua, melatih diri sendiri untuk bisa belajar kosakata bahasa Arab dengan lebih baik, menguasai mufrodat yang